يا معاشر المسلمين وذروة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يسر لهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah, sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah. Hadirin, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan di dunia ini melebihi kalau kita dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa menggunakan tubuh kita, harta kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari kalangan orang-orang yang beriman, membeli diri mereka dan harta mereka, dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, surga Allah ini bukanlah perkara yang murahan sehingga bisa didapatkan dengan guyonan, tidak. Surga Allah ini bukanlah perkara yang remeh sehingga bisa dibuat, didapatkan dengan harga yang murah, tidak. Hadirin, surga Allah ini adalah mahal. Ini hanya bisa didapatkan dengan memberikan jiwa kita, diri kita ini hanya bisa dibeli dengan diri kita, jiwa kita ini, dan dengan harta kita. Kita serahkan diri kita kepada Allah, kita serahkan harta kita kepada Allah, baru kita dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa sungguhnya dagangan Allah ini adalah mahal. Ketahuilah dagangan Allah ini adalah surga. Hadirin, kita harus memberikan diri kita kepada Allah. Artinya kita harus meletakkan seluruh program-program diri kita ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah untuk mengamalkan satu perkara, maka diri kita ini harus mengamalkannya. Kalau diperintah untuk menjaga diri dari satu perkara, melarang maksudnya, maka diri kita harus menahan diri dari perkara itu pula. Dalam ayat lain dikatakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khawatir, takut ketika nanti dia menghadap kepada Tuhannya dan menjaga dirinya dari mengikuti nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang seperti inilah yang nantinya akan masuk surga. Hadirin, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan harta kepada Allah demi untuk mendapatkan surga, ini berarti kita ini harus melawan hawa nafsu kita. Semua orang mencintai dirinya sehingga diri ini tidak ingin diatur oleh siapapun, ingin dimanja. Apa saja keinginan diri maka ingin dituruti. Itu semua keinginan hati manusia, pengennya seperti itu, bebas, tidak ingin diatur, mengikuti seluruh keinginan-keinginannya. Harus menahan hawa nafsu, pengen tidur harus bangun, pengen puasa, pengen makan harus puasa. Bahkan kalau pengen puasa pun
di hari-hari tasyrik dilarang puasa, semuanya harus ikut aturan. Maka ini tidak bisa tidak kecuali harus punya bekal. Bekalnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa memberikan dirinya kepada Allah dan hartanya kepada Allah kecuali dia punya bekal, yaitu takut kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang mengkhawatirkan dirinya, takut pada dirinya ketika nanti dia harus menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah, dan menahan hawa nafsunya, baru bisa mendapatkan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba pagi-pagi yang seharusnya kita ini enak-enak tidur, kita harus bangun menghadap kepada Allah. Siang-siang seharusnya kita ini istirahat, kita harus menghadap kepada Allah. Ketika asar yang kita ini belum menyelesaikan pekerjaan kita di sawah kita, tetapi kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib menghadap kepada Allah, Isya sudah menghadap lagi kepada Allah. Ini baru satu perintah, yaitu perintah sholat saja. Maka ini harus dibutuhkan kekuatan, yaitu untuk meper hawa nafsu kita ini, supaya dapat taat melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini begitu lemah. Kalau dia ini tidak ada yang menyemangati atau tidak ada yang mengajak, maka tentu saja dia pun tidak akan bisa mengamalkan agama ini. Itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan beramal soleh dan saling mengingatkan satu sama lain untuk mengamalkan agama, dan mengingatkan satu sama lain untuk menyabarkan diri dalam amal agama. Hadirin, kalau tidak ada mengingatkan, maka tentu saja manusia ini akan lemah. Karena manusia ini punya sifat, kalau perkaranya itu masih baru, maka dia akan semangat. Kalau perkara itu sudah lama, maka dia itu akan bosan. Makanan satu dia tidak bisa, begitu makanan hanya satu saja dia akan bosan. Kendaraan satu saja dia akan bosan. Rumah pun juga akan bosan. Maka manusia kalau kita lihat selalu memperbaiki rumahnya, memperbaiki atau memperbaharui rumahnya, memperbaiki atau memperbaharui kendaraannya, selalu berganti-ganti makanan, selalu berganti-ganti pakaian, karena mereka ini mempunyai sifat gampang bosan. Maka dikatakan likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap segala sesuatu itu mesti ada masa-masa semangat. Awal-awal semangat, awal dakwah semangat, lama dakwah lemah. Awal-awal kenal sholat tahajud semangat, nanti kalau sudah lama jadi melemah. Amal-amal kenal agama semangat, begitu sudah lama melemah.
Hadirin, karena sifat inilah maka manusia ini satu sama lain mesti butuh, yaitu butuh teman untuk ingat mengingatkan, butuh teman untuk menyemangati dia dalam taat, butuh teman untuk menyemangati dia dalam menyabarkan diri dalam amal agama. Kalau tidak, maka manusia ini hancur. Maka orang yang tidak kumpul dengan teman yang soleh, maka hancur kehidupan dia, kehidupan agama dia. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, mengasih wejangan supaya kita ini selalu memilih teman-teman yang soleh. Al-mar'u ala dini khalilih, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang ini mengikuti agamanya, mazhabnya, kekasihnya, maka hendaknya dia memilih siapa yang dia kasihani, yang dijadikan teman dekatnya. Kalau teman dekat kita orang-orang yang nakal, maka kita pasti akan jadi orang nakal. Kalau teman-teman kita ini adalah orang-orang yang soleh, maka kita pun akan jadi orang yang soleh. Karena teman-teman itulah yang akan memberikan masukan kepada diri kita. Teman soleh memberi masukan soleh, dia akan berbuat amar ma'ruf nahi anil munkar kepada temannya yang dia cintai. Teman yang buruk akan memberi masukan keburukan pula, dia akan mengajak teman-temannya kepada keburukan yang dia amalkan juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, ini hanya bisa dilakukan kalau kita ini mempunyai teman-teman yang saleh. Kalau ada tawasau bil haqq dan tawasau bis sabr, maka tentu saja akhirnya kita akan bisa amal saleh, seperti ayat yang sebelumnya tadi, kalimat sebelumnya tadi. Kalau kita bisa menjaga amal saleh kita, maka kita juga bisa menjaga iman kita. Karena iman ini adalah bertambah dan berkurang. Bila mana kita ini banyak amal, maka iman kita akan tambah kuat, menebal, tambah mantap. Sebaliknya kalau kita ini banyak maksiat atau meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak orang beranggapan maksiat adalah mengamalkan ini, mengamalkan itu, tidak sadar bahwa sesungguhnya meninggalkan perintah itu pun juga maksiat. Meninggalkan sholat fardu, maksiat. Meninggalkan puasa Ramadan, maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan zakat pun juga maksiat. Meninggalkan perintah-perintah Allah itu adalah suatu kemaksiatan. Tidak dirasa oleh banyak orang. Maka kalau maksiatnya meninggalkan sholat, maka tobatnya harus mengganti sholatnya itu. Kalau maksiatnya meninggalkan puasa Ramadan, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, maka tobatnya mengqadai puasa-puasa Ramadan yang ditinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan manusia, begitu lemah. Maka kumpulan-kumpulan seperti ini, berkumpul dengan orang-orang Islam, dengan teman-teman Islam, untuk mengingatkan, mengamalkan agama dan menyabarkan diri dalam amal agama. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk menjaga amalan soleh kita. Dan ini adalah sangat-sangat penting untuk menjaga iman kita. Tapi ada satu perkara yang harus kita perhatikan juga, yaitu hubungan dengan orang-orang Islam, hubungan dengan orang-orang iman. Ini juga menjaga iman.
Kenapa baginda Nabi katakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu? Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali kalian semuanya beriman, sehingga kalian semua beriman, dan kalian semua tidak bisa sempurna imannya sehingga kalian semuanya saling cinta mencintai. Kalau kita berteman dengan sesama orang yang beriman, maka akhirnya kita bisa menjaga amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kalau kita bisa menjaga amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka kita juga akan bisa menjaga amalan soleh. Kalau amalan soleh kita bisa kita jaga, maka iman kita tambah hari tambah sempurna, tambah hari tambah sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali masalah yang besar ini, perkara yang besar-besar tadi, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian pada satu perkara bila mana kalian amalkan, maka kalian akan saling cinta mencintai, sehingga wujudlah amar ma'ruf nahi 'anil munkar, sehingga wujudlah tawasaw bil haqqi dan tawasaw bis sabr. Afsus salama bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa saling kerjasama, ingat mengingatkan, mengamalkan agama, dan menyabar-nyabarkan, ingat mengingatkan, menyabar-nyabarkan diri dalam amal agama, sehingga kita bisa amal soleh, sehingga kita cinta mencintai satu sama lain, dan sehingga kita bisa menyemurkan iman kita. Ja'alana minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت
اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا. اللهم عس فينا سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا